Halo semuanya, saya adalah Guru Tuling. Hari ini saya akan berbicara tentang tanda-tanda vital dan bagaimana mengukur glukosa dalam darah. Pentingnya pengukuran tanda vital. Tanda-tanda vital pada tubuh terdiri dari 5 komponen, yaitu suhu tubuh, denyut nadi, laju pernapasan, tekanan darah, dan rasa sakit. Suhu tubuh, denyut nadi, dan pernapasan dapat disingkat menjadi TPR atau Total Physical Response, dan tekanan darah disingkat menjadi BP atau Blood Pressure. Tanda tersebut mencerminkan 3 fungsi fisiologis, yaitu pernapasan, fungsi jantung, dan pengaturan suhu tubuh. Pada 17 Oktober 1994, bertepatan dengan The Global Day Against Pain, Taiwan Pain Society mengeluarkan klasifikasi rasa sakit. Sejak saat itu, klasifikasi terhadap rasa sakit masuk sebagai tanda vital kelima. 5 tanda-tanda vital: suhu tubuh, denyut nadi, laju pernapasan, tekanan darah, rasa sakit. Di bawah ini kita dapat melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tanda vital, sehingga bisa digunakan saat merawat pasien. Yang pertama yang akan kita lihat adalah suhu tubuh. Suhu tubuh manusia adalah suhu tubuh yang dipertahankan oleh tubuh, dan kemampuan tubuh untuk menghasilkan dan mengeluarkan hawa panas. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan suhu tubuh. Pertama, pembakaran makanan dan metabolisme tubuh meningkat. Kedua, perubahan suasana hati dapat meningkatkan aktivitas kelenjar, seperti marah dan cemas. Ketiga, aktivitas otot dan kelenjar. Keempat, berada di lingkungan dengan bersuhu tinggi atau mandi air panas. Kelima, tiroid stimulasi hormon atau TSH meningkat. Keenam, sistem saraf simpatis terstimulasi dan meningkatkan laju metabolisme sel yang menyebabkan peningkatan suhu tubuh. Ada 4 penyebab dan metode tubuh kehilangan panas: radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Radiasi mengacu pada perpindahan panas dari permukaan satu benda ke permukaan benda lain. Kedua benda tersebut tidak perlu bersentuhan secara langsung. Misalnya, tidak memakai baju dan terkena paparan udara luar akan menyebabkan suhu tubuh menurun. Poin kedua, konduksi. Mengacu pada konduksi panas dari satu molekul ke molekul lain melalui kontak. Misalnya, saat menggunakan kantong kompres es, panas tubuh akan pindah ke kantong kompres es dan menyebabkan es meleleh. Poin ketiga, konveksi. Proses di mana panas tubuh hilang terbawa oleh hembusan angin atau air yang bersentuhan langsung dengan kulit. Poin keempat, evaporasi. Mengacu pada saluran pernapasan tubuh manusia. Mukosa mulut dan kulit melalui perubahan cairan menjadi gas. Hilangnya kelembapan dan panas ini adalah pembawaan panas yang tidak disadari oleh manusia. Umumnya, orang dewasa kehilangan 280-380 kalori energi panas melalui kulit. Secara keseluruhan, kulit manusia mengeluarkan radiasi sekitar 70%, sekitar 29% dari pernapasan, dan 1% dari ekskresi dan urinasi. 10 faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, termasuk usia, jenis kelamin, perbedaan waktu saat mengukur suhu tubuh, dan lain-lain. Mari kita melihat poin pertama. Usia dapat mempengaruhi suhu tubuh seseorang. Hipotalamus terletak di pusat otak dan bertugas mengatur suhu tubuh kita. Bayi yang baru lahir tidak mempunyai pengatur suhu tubuh yang sempurna. Karena itu, bayi rentan terhadap suhu ruangan yang tidak stabil. Oleh karena itu, ketika merawat bayi dan anak-anak kecil, pentingnya memberi perhatian khusus terhadap suhu lingkungan, seperti memberikan pakaian yang sesuai dan selimut untuk menjaga suhu tubuh agar stabil. Jadi, lansia juga harus diberi perhatian khusus untuk menjaga kehangatan suhu tubuh. Suhu tubuh lansia rata-rata turun sekitar 0,6 derajat Celcius. Yang kedua, jenis kelamin juga bisa memberi pengaruh pada suhu tubuh. Lemak wanita lebih tebal daripada lemak pria.
Sebagai perbandingan, wanita memiliki suhu tubuh yang tinggi daripada pria, meskipun mempunyai usia dan tipe tubuh yang sama. Ketiga, perbedaan waktu saat mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh orang normal berubah-ubah sekitar 0,5 sampai 1 derajat Celcius dalam sehari. Manusia banyak melakukan aktivitas di siang hari dan menyebabkan meningkatnya suhu tubuh. Saat tidur di malam hari, aktivitas otot berkurang dan produksi panas berkurang. Oleh karena itu, suhu tubuh di siang hari lebih tinggi daripada malam hari. Secara umum, suhu tubuh terendah berada di antara tengah malam sampai jam 6 pagi, dan suhu tubuh tertinggi berada di jam 4 sore sampai 6 sore. Keempat, olahraga dan aktivitas bisa mempengaruhi suhu tubuh. Aktivitas dapat meningkatkan metabolisme dan menghasilkan lebih banyak panas yang membuat suhu tubuh meningkat. Asupan makanan juga dapat mempengaruhi suhu tubuh. Orang yang kekurangan gizi dan berpuasa mungkin mengalami penurunan suhu tubuh karena kekurangan energi. Selain itu, makanan dan minuman panas atau dingin dapat mempengaruhi suhu mulut untuk sementara waktu. Pengaruh hormon juga dapat mempengaruhi suhu tubuh. Misalnya, penyakit endokrin juga dapat mempengaruhi suhu tubuh. Hipertiroidisme bisa meningkatkan suhu tubuh karena mempunyai laju metabolisme yang tinggi. Normalnya, wanita akan mengalami perubahan suhu tubuh saat datang bulan. Sebelum ovulasi, suhu tubuh biasanya rendah, dan setelah ovulasi, lutein akan meningkat yang menyebabkan suhu tubuh bertambah sekitar 0,3 sampai 0,6 derajat Celcius. Sebelum datang bulan, suhu tubuh akan kembali turun dan perubahan suhu tubuh wanita selama menstruasi dipengaruhi oleh hormon. Suasana hati juga dapat mempengaruhi suhu badan. Emosi yang kuat seperti ketakutan, kemarahan, ketegangan, dan lain-lain dapat menyebabkan tekanan fisik dan mental yang luar biasa, sehingga mengubah reaksi fisiologis dalam tubuh yang menyebabkan suhu tubuh meningkat. Faktor penyakit, trauma, reaksi alergi atau tumor ganas, infeksi bakteri, infeksi virus, dan lain-lain juga dapat menyebabkan peningkatan suhu tubuh pada manusia. Suhu lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh. Cuaca panas atau berada di dalam ruangan bersuhu tinggi dapat menyebabkan suhu tubuh meningkat. Saat kelembapan udara naik, kemampuan tubuh untuk mengeluarkan panas akan berkurang. Keringat juga akan menguap lebih lambat dan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur suhu tubuh. Ketika cuaca dingin dan tidak memakai pakaian atau selimut yang cukup, dapat menyebabkan suhu tubuh menurun. Yang ke-10 adalah bagian yang diukur dapat mempengaruhi suhu tubuh. Jaringan tubuh internal lebih hangat karena mempunyai aliran darah yang berlimpah. Struktur permukaan tubuh seperti daun telinga, tangan, dan kaki memiliki suhu tubuh yang rendah. Umumnya, anus memiliki suhu yang tinggi. Rongga mulut adalah yang kedua, dan ketiak memiliki suhu paling rendah. Mari kita lihat kisaran suhu tubuh orang dewasa yang normal. Sekarang, kita lebih sering menggunakan telinga untuk mengukur suhu tubuh. Kisaran suhu telinga sama dengan suhu mulut. Normalnya, suhu di telinga berada di antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Suhu anus akan lebih tinggi, suhu dahi dan ketiak akan lebih rendah. Selanjutnya, mari kita mengenal alat pengukur suhu tubuh. Ada 4 alat untuk mengukur suhu tubuh. Termometer air raksa atau merkuri, termometer dahi, termometer telinga, termometer elektronik. Tetapi termometer air raksa sudah dilarang pemakaiannya. Termometer air raksa terbuat dari kaca dengan dalamnya diisi dengan air raksa. Terbagi menjadi termometer untuk mulut, termometer untuk anus, termometer untuk ketiak. Dilarangnya pemakaian termometer air raksa disebabkan karena termometer mudah rusak
dan air raksa yang meluap susah ditangani. Pada akhirnya dapat mencemari lingkungan dan toksisitas merkuri akan terakumulasi pada hewan dan manusia melalui rantai makanan, yang bisa menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu, Cina mengumumkan larangan penggunaan termometer air raksa pada 1 Juli 2008. Sekarang, sebagian besar petugas medis menggunakan termometer telinga. Berikutnya, mari kita lihat termogan atau termometer dahi. Anda tidak perlu bersentuhan dengan pasien saat mengukur suhu tubuh. Saat mengukur, tempatkan termogan berjarak 2 hingga 5 cm di depan dahi subjek, dan tekan sekitar 1 hingga 15 detik untuk mendapatkan suhu tubuh. Inilah cara penggunaan termogan. Hasil termogan pun dapat dipengaruhi oleh jarak pengukuran, karena jika terlalu jauh, hasilnya akan lebih rendah. Sudut ukur suhu dan dahi yang terlalu berminyak bisa mempengaruhi hasil suhu tubuh. Selanjutnya, mari kita melihat termometer telinga. Biasanya, termometer telinga adalah termometer yang paling sering digunakan. Prinsipnya adalah dapat menggunakan inframerah untuk mendeteksi suhu gendang telinga dan jaringan sekitarnya untuk mendapatkan suhu. Kelebihannya adalah mudah digunakan oleh pasien karena saat pengukuran dapat mengurangi ketidaknyamanan, bahkan tidak akan membangunkan pasien yang sedang tidur. Juga dapat mencegah penyebaran infeksi. Hal-hal yang mesti diperhatikan saat menggunakan termometer telinga. Yang pertama, sebelum mengukur, periksa dahulu kotoran telinga. Harus dibersihkan dahulu sebelum memakai termometer agar tidak mempengaruhi hasil pengukuran. Kedua, sebelum mengukur, periksa dahulu plastik pembungkus atau pelapis untuk menghindari adanya kerusakan. Ketiga, saat mengukur, gunakan tangan dominan Anda dan sejajarkan dengan lubang telinga yang akan diukur dan tarik telinga ke atas dan belakang. Untuk anak di bawah 3 tahun, tarik telinga ke bawah dan ke belakang dengan hati-hati saat mengukur. Dan kemudian masukkan kepala pengukur suhu ke saluran telinga. Termometer telinga harus bersentuhan dengan saluran telinga. Ketika mendengar suara bip, itu berarti pengukurannya selesai. Ganti pembungkus plastik atau pelapis setelah pengukuran selesai untuk menghindari penularan infeksi. Jika menderita penyakit akut, termometer telinga tidak boleh digunakan untuk menghindari penularan infeksi. Keempat, termometer elektronik. Bentuknya seperti pena dan mudah dibawa kemana-mana. Termometer elektronik dapat secara akurat mengukur suhu tubuh. Bentuknya ringan dan mudah dibawa. Sebelum mengukur, perawat harus mengganti pembungkus plastik dan pakaikan pada kepala sensor. Tempatkan sensor suhu pada bagian yang akan diukur sampai angka suhu tubuh pada termometer terlihat. Termometer elektronik dapat mengukur suhu mulut, suhu anus, dan suhu ketiak. Kecepatan waktu pengukuran pada setiap termometer berbeda-beda. Umumnya, waktu pengukuran dibagi menjadi suhu mulut dan suhu anus 1 menit, suhu ketiak 5-10 menit. Selanjutnya, saya akan berbicara tentang denyut nadi. Bagaimana mengetahui letak denyut nadi dan mengukurnya dengan benar. Definisi denyut nadi adalah suatu gelombang yang teraba pada arteri bila darah dipompa keluar jantung. Arteri yang lebih dekat ke jantung menghasilkan denyut nadi yang lebih kuat, seperti arteri karotis. Arteri yang jauh dari jantung menghasilkan denyut nadi yang lebih lemah, seperti arteri dorsalis pedis. Ada banyak bagian dari permukaan tubuh di mana denyut nadi dapat diukur. Arteri di bagian ini lebih dekat ke permukaan tubuh dan di atas tulang. Arteri radialis adalah bagian yang paling umum digunakan untuk mengukur denyut nadi. Oleh karena itu, denyut nadi nyaman untuk diukur. Untuk mengukur denyut nadi, Anda mesti memperhatikan kecepatannya. Kecepatan denyut nadi mengacu pada jumlah denyut nadi per menit. Mari kita lihat gambar ini. Kita dapat melihat arteri di permukaan tubuh yang dapat diukur. Pertama, kita lihat kepala. Arteri temporalis berada di kepala.
Arteri karotis berada di leher. Arteri karotis dapat disentuh dan berada di 2 jari di sebelah jakun. Yang harus diperhatikan saat mengukur arteri karotis adalah jangan menguji 2 sisi di waktu yang bersamaan, karena menekan di saat bersamaan itu tidak baik. Selanjutnya adalah arteri di pergelangan tangan, dan apeks jantung bisa dihitung menggunakan stetoskop. Arteri brachialis berada di siku, arteri femoralis berada di paha, arteri poplitea berada di belakang lutut, arteri tibialis posterior berada di pergelangan kaki, arteri dorsalis pedis berada di punggung kaki. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi kecepatan denyut nadi, termasuk usia, jenis kelamin, rasa sakit, hormon, dan lain-lain. Usia. Semakin kecil umur seseorang, semakin cepat denyut nadinya. Bayi yang lahir mempunyai kecepatan 130 sampai 140 denyut per menit. Seiring bertambahnya usia, denyut nadi melambat. Anak kecil bisa mencapai 80 sampai 115 denyut per menit. Orang dewasa 72 sampai 80 denyut per menit. Dan lansia mencapai 60 sampai 70 denyut per menit. Selanjutnya jenis kelamin. Denyut nadi wanita lebih cepat daripada pria. Hormon juga dapat mempercepat denyut nadi. Peningkatan sekresi adrenalin dan hormon tiroksin akan menyebabkan denyut nadi bertambah cepat. Selain itu, tekanan darah turun menyebabkan denyut nadi menjadi cepat. Saat manusia demam, biasanya meningkatkan laju denyut nadi. Dan hipotermia menyebabkan denyut nadi melambat. Terakhir, perubahan suasana hati seperti gugup atau bersemangat akan meningkatkan denyut nadi. Rasa sakit juga dapat mempengaruhi denyut nadi. Rasa nyeri ringan hingga sedang menyebabkan saraf simpatik merespon dan tekanan darah naik serta denyut nadi dan laju pernapasan meningkat. Pada nyeri yang berat menyebabkan saraf parasimpatis merespon dan menyebabkan tekanan darah menurun serta denyut nadi dan laju pernapasan melambat. Meningkatkan intensitas olahraga menyebabkan peningkatan detak jantung. Disebabkan karena jantung harus mengirim banyak oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, detak jantung atlet lebih lambat daripada orang normal saat beristirahat dikarenakan oleh curah jantung atlet lebih dari cukup. Jadi saat mereka beristirahat, jantung akan memompa oksigen yang cukup untuk ke seluruh tubuh. Selanjutnya minuman seperti kopi dan teh karena komposisinya mengandung kafein sehingga merangsang denyut nadi menjadi cepat. Merokok juga mempunyai hasil yang sama dengan kopi. Selain itu, penggunaan obat-obatan juga bisa mempengaruhi denyut nadi. Seperti saat pasien meminum digoxin atau kardiotonik, yaitu obat untuk jantung yang juga dapat memperlambat denyut nadi. Anda harus menghitung denyut sebelum meminum digoxin. Apabila melewati 60 denyut per menit, dilarang untuk minum. Obat penurun tekanan darah lainnya dapat memperlambat denyut nadi. Selanjutnya, mari kita lihat membedakan denyut nadi normal dan abnormal. Denyut nadi yang normal memiliki denyut yang teratur. Interval antara setiap jantung mempunyai ritme yang teratur. Orang dewasa mempunyai interval antara 72 sampai 100 denyut per menit. Inilah yang kita sebut denyut nadi normal atau teratur. Jika terjadi denyut nadi abnormal, interval antara setiap ritme bervariasi. Misalnya, denyut nadi terlalu cepat atau terlalu lambat. Atau meskipun denyut nadi teratur, tetapi terlalu cepat. Saat denyut nadi melebihi 100 denyut per menit, atau kurang dari 60 denyut per menit, atau denyut nadi tiba-tiba menghilang, bisa kita sebut sebagai denyut abnormal atau aritmia. Selanjutnya adalah bradikardia. Adalah denyut nadi abnormal yang disebabkan oleh detak jantung lemah
atau mengalami pendarahan membuat aliran darah berkurang dan membuat denyut nadi menjadi lemah yang mengakibatkan denyut nadi tidak mudah dirasakan dan sangat sulit dideteksi dengan palpasi, dan harus segera mendengar denyut nadi di apeks jantung. Sekarang mari kita lihat bagaimana mengukur denyut nadi dengan benar. Hal pertama yang mesti diperhatikan adalah lokasi pengukurannya. Misalnya mengukur di pergelangan tangan, maka harus ditopang dengan tepat. Lebih baik adalah mengambil posisi tidak bergerak. Bila ingin mengukur denyut nadi setelah beraktivitas atau berolahraga, sebaiknya menunggu 10-15 menit sebelum mengukurnya. Saat mengukurnya, petugas medis harus mencari arteri radialis dan menggunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk menahan arteri tersebut. Dalam kasus orang dewasa, denyut nadi harus berada di antara 60-100 denyut per menit. Apabila denyut nadi orang dewasa di atas 100 kali per menit atau kurang dari 60 kali per menit, segera laporkan kepada petugas medis karena termasuk denyut nadi abnormal. Mereka yang menggunakan obat digoxin harus mengukur denyut nadi dahulu karena beresiko mengalami detak jantung yang lambat. Denyut apeks jantung harus diukur selama semenit sebelum pemberian obat. Jika denyut nadi yang diukur teratur, maka jumlah denyut nadi yang diukur dalam 30 detik dapat dikalikan dengan 2. Tetapi jika denyut nadi tidak teratur, maka denyut nadi harus diukur selama 60 detik. Selanjutnya saya akan membahas tentang laju pernapasan, cara membedakan pernapasan normal dan abnormal, dan bagaimana mengukur pernapasan dengan benar. Pernapasan adalah pertukaran gas dari tubuh manusia dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dalam keadaan normal dan tenang tanpa melakukan aktivitas, pernapasan terjadi secara alami, tanpa usaha dan secara teratur. Orang dewasa memiliki tingkat pernapasan sekitar 14-20 kali per menit. Anak-anak sekitar 20-25 kali per menit atau lebih. Bayi sekitar 20-30 kali per menit atau lebih dan tidak teratur. Di bawah ini kita akan berbicara tentang pola dan penyebab pernapasan abnormal. Yang pertama adalah kesulitan bernapas setelah beraktivitas. Kesulitan bernafas setelah melakukan olahraga ringan sehingga harus istirahat untuk memulihkan kondisi dan ada yang tidak dapat melanjutkan aktivitas dan olahraga. Keadaan ini menyebabkan pasien mempunyai kelemahan fisik sehingga muncul masalah intoleransi aktivitas. Misalnya penyakit jantung, anemia, atau obesitas. Yang kedua adalah ortopnea, yaitu kesulitan bernapas saat berbaring. Pasien harus duduk tegak atau sedikit membungkuk agar gejala sulit bernapas membaik. Keadaan ini sedikit lebih berat dari yang pertama. Berikutnya adalah takipnea. Terjadi akibat laju napas terlalu cepat. Biasanya lebih dari 24 kali per menit. Atau bradypnea. Terjadi akibat laju napas terlalu pelan. Kurang dari 10 kali per menit. Ini akan mempengaruhi pengeluaran karbon dioksida dalam tubuh sehingga menyebabkan penumpukan karbon dioksida pada tubuh. Selanjutnya adalah hiperventilasi. Terjadi akibat tubuh terlalu cepat mengeluarkan karbon dioksida yang membuat tubuh bernapas terlalu dalam dan cepat. Orang yang mengidap diabetes atau histeria biasanya mempunyai penyakit hiperventilasi. Selanjutnya, pernapasan Sin-Stokes adalah tipe pernapasan yang ditandai dengan peningkatan napas secara berkala. Pernapasan bisa sangat dalam dan cepat, kemudian diikuti oleh napas dangkal dan lama. Kemudian berhenti selama 10-20 detik, kemudian siklus ini akan berulang kembali. Biasanya terjadi pada pasien gagal jantung atau cedera otak. Yang terakhir adalah ronki. Terjadi saat napas mengeluarkan suara yang mirip dengkuran. Berkaitan dengan sekresi pada trakea atau bronkial besar. Mari kita melihat gambar dari berbagai pola pernapasan. Ketika naik itu berarti inspirasi, ketika turun itu berarti berekspirasi. Garis lurus berarti pernapasan berhenti, sumbu horizontal mewakili waktu,
dan sumbu vertikal mewakili volume udara yang dihirup. Gambar A pernapasan normal, gambar B tachypnea, gambar C bradypnea, gambar D hiperventilasi, gambar E pernapasan synstox. Selanjutnya kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi laju pernapasan, termasuk korteks cerebral, chemical irritant, usia, jenis kelamin, tekanan darah, rasa sakit, obat-obatan, stres emosional, aktivitas, dan perubahan ketinggian. Korteks cerebral bisa mengontrol apakah mereka ingin bernapas atau tidak, tetapi hanya dapat mengontrol sementara. Biasanya pernapasan normal dilakukan secara spontan dan tidak sadar. Chemical irritant adalah kandungan oksigen dan karbon dioksida di dalam darah dapat mempengaruhi laju napas. Ketika konsentrasi karbon dioksida di dalam darah meningkat, akan mengakibatkan laju pernapasan meningkat guna membuang karbon dioksida yang berlebihan. Ini adalah mekanisme pertahanan diri dalam tubuh kita. Sebaliknya, jika kadar karbon dioksida menurun, laju pernapasan akan menurun. Ketika konsentrasi oksigen di dalam darah menurun, laju pernapasan akan meningkat untuk mengambil lebih banyak oksigen. Dari segi usia, semakin kecil umurnya, semakin cepat laju pernapasannya. Selanjutnya, jenis kelamin. Perempuan memiliki laju pernapasan lebih cepat dari pria. Tekanan darah dapat merangsang reseptor di arteri karotis dan aorta, sehingga memperlambat laju pernapasan. Penyakit juga mempunyai faktor untuk mempengaruhi laju pernapasan, seperti penyakit jantung, ketoasidosis diabetik akan mempengaruhi laju pernapasan. Ortopnea, pernapasan synstox, dan diabetes akan menghasilkan pernapasan Kussmaul. Karena penderita akan bernapas dengan cepat untuk mengeluarkan asam dari tubuh. Selanjutnya adalah obat-obatan. Pada obat nyeri tertentu seperti morfin, dapat menghambat pusat pernapasan yang terletak di batang otak yang bisa menghambat laju pernapasan. Jika overdosis, morfin bisa menyebabkan kematian. Tekanan emosional. Ketika orang menghadapi perubahan emosional yang kuat, seperti gembira, ketakutan, kesedihan, kemarahan, atau ketegangan, bisa merangsang pusat saraf dan meningkatkan laju pernapasan. Selanjutnya adalah olahraga. Saat berolahraga, otot akan membuat tubuh membutuhkan oksigen lebih banyak yang bisa meningkatkan laju pernapasan. Sebagai tambahan, saat seseorang berada di pegunungan atau di dataran tinggi, tekanan oksigen di udara akan menurun dan membuat kandungan oksigen dalam darah menurun. Untuk mengatasi keadaan ini, tubuh akan mempercepat dan memperdalam laju pernapasan untuk mengompensasi tubuh. Hal yang mesti diperhatikan saat mengukur pernapasan. Yang pertama adalah pengukuran laju pernapasan dilakukan saat pasien tidak menyadarinya, sehingga pasien tidak secara sengaja mengontrol laju pernapasan. Umumnya, pengukuran laju pernapasan dilakukan setelah mengukur denyut nadi. Pada saat pengukuran laju pernapasan, petugas akan meletakkan tangannya di arteri radialis, kemudian mencatat berapa kali dada pasien naik dan turun. Yang kedua adalah saat pengukur laju pernapasan, petugas harus memperhatikan penampilannya, misalnya ekspresi wajah, warna kulit, dan pola pernapasan, kecepatan dan kedalaman dan ritme untuk mengetahui apakah ada kelainan. Jika melakukan aktivitas sebelum mengukur, dianjurkan untuk istirahat selama 10-15 menit sebelum mengulangnya lagi. Jika menyadari adanya pernapasan abnormal, catat dan laporkan segera. Pulse oximetry. Pulse oximetry adalah metode non-invasif untuk memantau saturasi oksigen dalam darah arteri, terutama didasarkan pada denyut nadi pembuluh darah untuk mengetahui saturasi oksigen. Sebagian besar pasien dengan penyakit paru obstruktif kronik mempunyai tekanan parsial oksigen lebih rendah dari 65 mmHg. Nilai normal saturasi oksigen darah adalah 95 hingga 100%.
Saat menggunakan saturasi oksigen arteri, perawat biasanya menghubungkan instrumen ke jari untuk memantau oksigen dalam tubuh pasien di rumah sakit atau tempat rehabilitas. Saat saturasi oksigen arteri menurun sebanyak 3% atau kurang dari 85%, menandakan bahwa saturasi oksigen arteri di dalam tubuh tidak cukup. Alat ini sering digunakan untuk mengamati saturasi oksigen dalam darah. Selanjutnya kita akan mengetahui tekanan darah normal dan abnormal. Mari kita lihat definisi tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan akibat aliran darah pada pembuluh darah. Tekanan darah dibagi menjadi tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, tekanan maksimum yang dikeluarkan darah dari jantung diberikan pada dinding arteri disebut juga tekanan darah sistolik. Selanjutnya, saat jantung berelaksasi, tekanan darah pada dinding pembuluh darah disebut tekanan darah diastolik. Tekanan darah diastolik berhubungan dengan elastisitas pembuluh darah. Pengukuran tekanan darah termasuk tekanan darah sistolik dan diastolik. Unit untuk mengukur tekanan darah adalah mmHg. Tulis dahulu tekanan darah sistolik, dilanjutkan dengan tekanan darah diastolik. Contoh, tekanan darah sistolik adalah 120 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 86 mmHg. Dinyatakan sebagai 120/86 mmHg. Definisi tekanan darah yang normal menurut Organisasi Kesehatan Dunia adalah di saat tekanan sistolik lebih kecil dari 120 dan diastolik lebih kecil dari 80. Keduanya harus seimbang untuk menjadi tekanan darah yang ideal. Hipertensi grade 1 mempunyai tekanan sistolik lebih besar dari 140 atau diastolik lebih besar dari 90. Dokter akan mengatakan bahwa Anda memiliki tekanan darah tinggi tahap pertama. Apabila mempunyai tekanan sistolik lebih besar dari 160 dan tekanan diastolik lebih besar dari 100, pertanda bahwa Anda mengidap hipertensi grade 2. Penyakit ini termasuk penyakit yang berat. Apabila seseorang mempunyai tekanan sistolik di antara 120 hingga 139 dan tekanan diastolik di antara 80 hingga 89, termasuk dalam kategori prehipertensi. Jika pasien memiliki prehipertensi, maka dia harus memperhatikan dietnya, berhenti merokok dan minum alkohol, dan berolahraga secara teratur dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika pasien memiliki hipertensi grade 1 atau hipertensi grade 2, selain melakukan hal yang di atas, pasien harus melakukan pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Tetapi apabila tekanan darah yang tinggi terus berlanjut, dapat mempengaruhi beberapa organ tubuh termasuk otak, ginjal, mata, dan bahkan pembuluh darah anggota tubuh bagian bawah dapat terpengaruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah termasuk usia, jenis kelamin, aktivitas, dan olahraga, suasana hati, postur tubuh, suhu, rasa sakit, sirkulasi darah, dan bentuk tubuh. Dari segi usia, lansia mudah terkena tekanan darah tinggi karena mempunyai elastisitas dinding pembuluh darah yang buruk. Dalam segi jenis kelamin, tekanan darah pria umumnya sedikit lebih tinggi daripada wanita seusianya, tapi perbedaannya sangat kecil. Yang ketiga adalah olahraga dan aktivitas. Meningkatkan intensitas olahraga seseorang, seperti olahraga berat, mengakibatkan tubuh membutuhkan banyak oksigen, sehingga curah jantung meningkat yang akan membuat tekanan darah meningkat. Selanjutnya adalah suasana hati. Suasana hati seperti marah, tegang, bersemangat, atau gembira, meningkatkan peningkatan sekresi adrenal, menyebabkan pembuluh darah menyempit dan meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya adalah postur tubuh. Normalnya tekanan darah saat berdiri lebih tinggi daripada berbaring. Jika seorang pasien yang telah berada di tempat tidur untuk waktu yang lama, tiba-tiba berubah dari berbaring ke berdiri, akan mengakibatkan pusing, pingsan, dan lain-lain. Di saat ini, jika tekanan sistolik turun lebih dari 20 mmHg, menunjukkan bahwa pasien memiliki hipotensi postural atau tekanan darah rendah. Berikutnya adalah suhu.
Penurunan suhu akan menyebabkan pembuluh darah menyempit dan hambatan aliran darah akan meningkat, sehingga tekanan darah lebih tinggi di cuaca dingin. Sementara suhu yang hangat membuat pembuluh darah melebar dan menyebabkan penurunan tekanan darah. Rasa sakit juga dapat mempengaruhi tekanan darah. Untuk nyeri rendah sampai sedang, saraf simpatis terstimulasi yang menyebabkan pembuluh darah menyempit, sehingga meningkatkan tekanan darah. Orang yang obesitas atau kelebihan berat badan cenderung memiliki tekanan darah tinggi. Karena itu, pasien dengan hipertensi atau prehipertensi harus menurunkan berat badan. Selanjutnya adalah sirkulasi darah yang mempengaruhi tekanan darah. Tekanan darah dihitung dengan mengalihkan resistensi vaskular perifer dengan curah jantung. Curah jantung dan sistem peredaran darah saling berkaitan, sehingga tekanan darah sangat dipengaruhi oleh sirkulasi volume darah. Karena itu, jika volume darahnya besar, tekanan darahnya juga akan meningkat. Mengetahui rentang tekanan darah yang normal dan abnormal. Saat ini kebanyakan orang menggunakan sphygmomanometer elektronik dan dibagi menjadi dua tipe, yaitu lengan bagian atas dan pergelangan tangan. Alat ini otomatis sehingga mudah untuk digunakan dan dibawa. Alat ini juga dapat mengukur tekanan darah tanpa stetoskop. Hal-hal yang mesti diperhatikan saat mengukur tekanan darah. Hal pertama yang perlu diperhatikan ketika mengukur tekanan darah adalah pasien harus duduk dan istirahat selama lebih dari 5 menit sebelum diukur. Jika pasien mempunyai hipotensi postural, dianjurkan untuk menghitung tekanan darah dan denyut nadi dalam berbagai postur seperti berbaring, duduk, dan berdiri. Biasanya lengan bagian atas akan digunakan untuk mengukur tekanan darah. Tangan yang digips atau diperban tidak boleh menggunakan pengukur tekanan darah. Selama pengukuran, lengan pasien harus diletakkan pada sandaran tangan atau meja yang dapat ditopang dengan stabil. Dan posisinya harus berada pada ketinggian yang sama dengan jantung. Faktor yang menyebabkan kesalahan dalam pengukuran tekanan darah adalah ketika peralatan atau cuff terlalu longgar atau terlalu ketat sehingga menyebabkan hasil tekanan darah terlalu rendah atau terlalu tinggi. Cara mencegah hipotensi postural. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa terlalu lama berbaring atau mengonsumsi obat antihipertensi akan cenderung mengalami hipotensi postural, yang dapat menyebabkan pusing, pingsan, dan di saat pasien tidak berhati-hati, dapat menyebabkan luka dan terjatuh. Cara mencegah hipotensi postural adalah sebagai berikut. Pertama, mengukur tekanan darah secara teratur. Kedua, minum obat secara teratur. Menggunakan dosis yang sudah ditentukan, atau hindari menghentikan pengobatan tanpa anjuran dokter. Ketiga, hindari mandi dengan air yang terlalu panas. Karena air panas dapat melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Keempat, hindari minuman beralkohol. Kelima, hindari olahraga berat dalam waktu 2 hingga 3 jam setelah meminum obat. Keenam, hindari berdiri dalam waktu yang lama untuk mencegah penumpukan darah pada anggota tubuh bagian bawah yang bisa membuat darah lebih sedikit mengalir ke otak. Poin terakhir dan yang paling penting adalah bergerak perlahan saat mengubah posisi tubuh atau postur tubuh untuk mencegah terjadinya hipotensi postural. Jika terjadi sedikit perubahan pada salah satu dari 4 tanda vital ini, dianjurkan untuk terus mengamati pasien dengan hati-hati dan mengukurnya lagi. Jika terjadi perubahan besar, segera mencari bantuan medis. Jika pasien mengalami lemas, pusing, dan lain-lain saat mengubah postur tubuh, maka pasien mengalami hipotensi postural. Pasien dianjurkan untuk berbaring dan mengangkat kaki ke atas. Jika berada di rumah sakit, perubahan tanda vital harus segera dilaporkan kepada perawat. Sebagai pengasuh, Anda harus memahami pentingnya tanda vital dan faktor yang mempengaruhi tanda vital. Kemudian pelajari cara mengukur, mencatat, dan melaporkan dengan benar secara lisan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kadar gula dalam darah. Meskipun kadar gula darah tidak termasuk dalam tanda vital, tetapi ini juga termasuk penting sebagai petunjuk untuk mengamati suatu kasus. Pertama, kita mesti mengetahui apa itu diabetes. Diabetes adalah meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal.
terutama disebabkan oleh kurangnya insulin yang dikeluarkan oleh pankreas, atau penurunan fungsi insulin yang bisa mengakibatkan metabolisme lemak, protein, karbohidrat, dan keton menjadi tidak normal, dan menyebabkan berbagai kondisi akut dan kronis. Ini adalah pankreas dan usus 12 jari. Setelah makanan masuk ke dalam tubuh, usus kecil akan mencerna makanan dan akan diserap ke dalam aliran darah, menyebabkan gula darah naik dan akan merangsang pankreas untuk mengeluarkan insulin untuk membantu sel-sel menggunakan glukosa. Glukosa masuk ke dalam sel dan menyebabkan gula dalam darah turun. Jika fungsi insulin tidak baik, gula dalam darah akan terus meningkat. Tipe yang paling umum terjadi pada lansia adalah diabetes tipe 2. Jika seorang lansia dengan obesitas dan mempunyai riwayat diabetes dalam keluarga, maka ia termasuk dalam kelompok berisiko tinggi terkena diabetes. Diabetes adalah penyakit yang umum pada lansia dan meningkat seiring bertambahnya usia. Di Taiwan, pria berusia 65 ke atas berisiko paling besar menderita diabetes, mencapai 28,5%. Penyebabnya berkaitan dengan perubahan pola makan seperti kurang buah, sayuran, dan serat, obesitas, dan kurang berolahraga. Kita sering bilang 3 banyak, sering buang air kecil, banyak minum, banyak makan, dan terakhir menyebabkan penurunan berat badan yang disebabkan oleh tingginya konsentrasi glukosa dalam tubulus ginjal. Ini adalah efek diuretik osmotik yang mencegah tubulus ginjal menyerap air ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan manusia sering buang air kecil. Setelah peningkatan produksi urin, pasien akan kekurangan air atau pada kasus yang parah akan mengalami dehidrasi. Di sisi lain, sering makan disebabkan oleh kenyataan bahwa pasien menjadi lapar setelah jaringan sel hancur. Namun pada beberapa pasien, sel-sel tidak dapat menggunakan glukosa, sehingga tubuh harus memecah lemak yang tersimpan dan protein untuk menghasilkan energi dan menyebabkan penurunan berat badan. Gejala ini sering muncul di diabetes tipe 1. Pencegahan dan perawatan pasien diabetes. Pertama-tama, dokter mendiagnosis dan memeriksa kandungan glukosa dalam darah dengan melakukan tes gula darah puasa. Sebelum tes, Anda harus berpuasa selama 12 jam dan hanya boleh minum air putih. Dokter kemudian akan mengambil darah melalui pembuluh vena. Kadar gula darah yang normal adalah 80 hingga 100 mg per dl. Unit per 100 cc adalah dl. Jika sudah dites 2 kali dan hasilnya melebihi 126 mg per dl, maka pasien dapat didiagnosis sebagai pasien diabetes. Selain tes gula darah puasa, kita juga dapat melakukan tes gula darah sewaktu. Jika hasil tes melebihi 200 mg per dl, ditambah sering buang air kecil, banyak minum, dan banyak makan, maka dapat dipastikan bahwa pasien mengidap diabetes. Saya memperhatikan diabetes ini karena komplikasi akut dan kronisnya sangat berbahaya. Komplikasi fatal diabetes dapat menyebabkan hipoglikemia dan hiperglikemia serta dapat mengancam jiwa jika tidak ditangani dengan benar. Komplikasi diabetes termasuk kebutaan, stroke, retinopati, infark miokard, uremia, neuropati, dan kaki diabetes. Jadi kita harus memperhatikan masalah diabetes ini. Untuk mengobati diabetes, dibutuhkan untuk mengontrol diet, olahraga teratur, dan memperhatikan berat badan. Ikuti juga saran dokter untuk pengobatan dan secara teratur mengukur glukosa darah. Pasien diabetes perlu dipantau secara teratur. Kadar gula darah dan diet perlu dipantau dengan cermat. Perawatan kaki, perawatan mata, memeriksa fungsi sistem kemih untuk melihat perubahan fungsi ginjal, dan pemeriksaan kardiovaskular. Hal penting dalam melakukan tes gula darah adalah waktu dan frekuensi pemeriksaan. Jika kontrol gula darah stabil, periksa setidaknya seminggu sekali sebelum sarapan dan sebelum tidur pada malam hari. Jika kontrol gula darah tidak stabil,
tes setidaknya 4 kali sehari, yaitu 3 kali sebelum makan dan sebelum tidur di malam hari. Jika Anda merasa keringat dingin, lapar, pusing, dan gejala tidak nyaman lainnya, Anda perlu mengukur gula darah Anda segera untuk melihat apakah ada hiperglikemia atau hipoglikemia. Jika Anda ingin mengukur gula darah sebelum sarapan, Anda tidak boleh makan makanan atau minuman apapun setelah jam 12:30 malam sampai pagi berikutnya. Jika Anda haus dan tidak nyaman, diperbolehkan untuk minum air hangat. Alat untuk mengukur kadar gula dalam darah dan cara pemakaiannya. Persiapan untuk mengukur kadar gula dalam darah. 1 alat cek gula darah atau glukometer, 1 strip kertas tes kadar gula, beberapa bola kapas beralkohol, pen lancet, jarum lancet, plaster bulat dan kotak pengumpul jarum. Kumpulkan jarum pengumpul darah bekas. Kembalikan ke rumah sakit atau institusi ketika Anda kembali untuk konsultasi, dan perlakukan sebagai limbah infeksius. Alat dan bahan pengukur kadar gula darah yang umum digunakan: glukometer, strip kertas glukosa, gunakan selembar setiap pemakaian lancet dan perangkat pengumpul darah. Bagaimana mengukur gula darah yang benar? Prosedur pengukuran glukosa dalam darah. Pertama, periksa tanggal kadaluarsa kertas uji. Keluarkan kertas uji untuk memeriksa apakah kertas tersebut basah atau rusak. Setelah kertas uji dikeluarkan, tutup penutup kotak sesegera mungkin untuk mencegah kertas uji yang tidak digunakan menjadi basah. Kedua, masukkan strip test. Konfirmasikan bahwa kode instrumen konsisten dengan kode pada strip test. Dan tunggu layar menunjukkan setetes darah. Kemudian, sebelum pengambilan darah, tekan daun telinga atau ujung jari pasien selama beberapa kali sampai darah mengumpul. Dan kemudian tekan sebentar di tempat pengumpulan darah untuk mengumpulkan darah. Terakhir, gunakan kapas alkohol untuk mensterilkan tempat pengumpulan darah. Tunggu alkohol mengering secara alami. Gunakan jarum untuk pengambilan sampel darah. Setelah itu, lakukan penekanan pada pengambilan sampel darah. Selanjutnya, tekan darah agar strip test dapat menyerap. Terus gunakan kapas alkohol untuk menekan tempat pengumpulan darah sampai darah berhenti. Terakhir, pisahkan alat dan bahan yang digunakan dalam kasus ini dan buang sesuai dengan prinsip pembuangan limbah biomedis. Cuci tangan setelah pengambilan darah dan catat kadar gula dalam buku catatan. Faktor yang bisa mempengaruhi hasil tes. Yang pertama adalah strip test terlalu basah atau telah kadaluarsa atau tidak cukup darah. Sebelum alkohol mengering, sudah mengambil darah. Baterai pengukur darah rendah, layar sensor tidak bersih, urutan prosedur yang salah. Jika fungsi pembekuan darah buruk, daerah pengambilan sampel darah harus dikompresi secara lokal untuk menghentikan pendarahan. Dan ganti kapas alkohol dengan plester dan jangan ditekan dengan keras. Kemudian setiap kali mengganti strip test yang baru, glukometer harus dikalibrasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kode instrumen sama pada kode botol strip test. Terakhir, jarum lancet yang digunakan di rumah tidak boleh dibuang sembarangan, tetapi harus dibuang di kotak pengumpulan jarum dan diperlakukan sebagai limbah biomedis. Sebelum kotak pengumpulan jarum setengah penuh, lakukan kontrol ke rumah sakit. Sebagai perawat, Anda harus memahami batasan gula normal. Anda juga harus memahami kadar gula pasien agar dapat menyesuaikan dosis obat dan jumlah makanan yang diberikan. Ini dapat mengurangi bahaya terjadinya hiperglikemia dan hipoglikemia, dan untuk menghindari komplikasi. Mengukur kadar glukosa darah juga dapat memahami apakah tujuan pengendalian glukosa darah telah tercapai. Pak Mansan adalah pasien berusia 60 tahun dengan cacat mental dan fisik akibat stroke dan hemiplegia, lumpuh pada satu sisi di sisi kirinya. Ia biasanya menggunakan kursi roda sebagai alat transportasi. Ia meminta layanan rumah 3 kali seminggu. Layanan ini mencakup membersihkan tubuh, mendampingi rehabilitasi, mendampingi berjalan kaki.
Anggota keluarga Pari Paman Chen berharap bahwa petugas dapat membantu Paman Chen mengukur tekanan darah dan suhu tubuh setiap kali mereka datang bertugas. Oleh karena itu, salah satu rencana perawatan yang diatur oleh agensi adalah bahwa petugas mengukur tanda-tanda vital pasien 3 kali seminggu dan mencatatnya. 1. Siapkan alat-alat untuk bekerja. Jelaskan pada pasien cara mengukur tanda vital. Halo Pak Chen, saya Xiao Hui. Apakah sudah bangun? Sudah bangun. Baik, tunggu saya sebentar. Saya akan mengukur suhu tubuh dan tekanan darah Anda. Setelah itu, saya bantu Anda mandi. Baik, oke. Gulung lengan baju. Lepaskan aksesoris pada tangan. Lakukan sesuai urutan. Basahi, gosok, siram, bilas, keringkan. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Gosok kedua punggung tangan. Gosok kedua sela jari dengan menautkan keduanya. Gosok buku jari ke telapak tangan. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Gosok ujung jari ke telapak tangan. Gosok pergelangan tangan dengan cara memutar. Lakukan setiap bagian 5 hingga 10 kali. Waktu cuci tangan sekitar 40 hingga 60 detik. Siapkan benda yang diperlukan. Semua manometer elektronik, termometer telinga, pelindung termometer telinga, tong sampah kecil, kapas beralkohol, buku catatan, pena. Periksa termometer, apakah ada kerusakan. Periksa apakah baterai termometer telinga dan pengukur tekanan darah masih penuh. Dua, mengukur suhu telinga. Suhu telinga normal berada di antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Pak Chen, sekarang saya akan mengukur suhu tubuh Anda. Saya periksa dulu apakah telinga Anda bersih. Periksa apakah pasien mempunyai kotoran telinga. Wah, sangat bersih. Pakaikan termometer pelindung pada termometer dan disinfektan dengan kapas alkohol. Pak Chen, kalau begitu saya bisa mengukur suhu tubuh Anda. Baik, tarik telinga pasien ke atas dan belakang. Untuk anak berusia di bawah 1 tahun, tarik ke belakang. Letakkan termometer di bagian dalam telinga. Termometer telinga menggunakan sinar inframerah. Jadi, pastikan termometer dekat dengan pembuluh darah untuk mendapatkan pengukuran yang tepat. Tekan tombol ukur sampai bunyi pip. 3. Mengukur denyut nadi dan pernafasan. Denyut nadi normal 60 hingga 99 kali per menit. Laju pernafasan normal 14 hingga 20 kali per menit. Pak Chen, sekarang aku akan mengukur denyut nadimu. Saat pasien mengulurkan tangannya, pastikan telapak tangan menghadap ke atas. Letakkan tangan pasien di atas ranjang. Perhatikan kecepatan dan ritme denyut nadi. Perhatikan juga dada dan perut pasien. Amati naik turunnya dada dan perut pasien. Pak Chen, denyut nadimu adalah 72 kali. Laju pernafasan juga normal. Laju pernafasan dapat diukur dengan oximeter.
Saturasi oksigen darah yang normal adalah di atas 85%. Di bawah 85% atau 90% bertanda bahwa laju pernafasan tidak normal dan segera cari pertolongan medis. Jika pasien bernafas terlalu cepat atau terlalu lambat, perhatikan dahulu apakah pasien mempunyai gejala seperti kepala pusing atau sesak nafas. Segera cari pertolongan medis jika diperlukan. 4. Mengukur tekanan darah. Tekanan darah normal tidak melebihi 140/90 mm merkuri. Pak Chen, sekarang saya akan ukur tekanan darah Anda. Pak Chen, saya cari dulu arteri brachialisnya. Pastikan posisi arteri brachialis. Tanda titik di bawah kaf sejajar dengan arteri brachialis. Letakkan kaf sekitar 2 cm di atas siku. Kaf yang dipasang di lengan atas tidak boleh terlalu ketat, berjarak 2 luas jari. Kita akan mulai mengukur, jangan berbicara ya. Satu, saat mengukur, rilekskan tangan pasien. 2. Tidak boleh berbicara saat pengukuran. Paman Chen, tekanan darah Anda 129/80 mm merkuri, termasuk normal. Saya bereskan barang-barang dulu ya. Paman istirahat sebentar ya. Nanti saya akan bantu Anda mandi. Setelah selesai mengukur tekanan darah, kita harus mencatatnya dengan jelas. Tekanan darah bisa berubah hingga 20 hingga 30 mm merkuri dalam sehari. Jika tekanan darah terlalu tinggi atau terlalu rendah, Anda perlu menilai apakah pasien mempunyai gejala seperti pusing atau sesak. Dan jika perlu, segera cari pertolongan medis. Tekanan darah normal tidak lebih dari 140/90 mm merkuri. Simpan alat pengukur darah. Cuci tangan dengan alkohol. Setelah menyemprotkan alkohol, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Gosok kedua punggung tangan. Gosok kedua sela jari dengan menautkan keduanya. Gosok punggung jari ke telapak tangan. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Gosok ujung-ujung jari ke telapak tangan. Gosok pergelangan tangan dengan cara memutar. Setiap bagian lakukan 5 hingga 10 kali. Waktu cuci tangan adalah 20 hingga 40 detik. Setelah semua tanda vital diukur, semua hasilnya harus dicatat. Jika tanda-tanda vital pasien ada dalam situasi berikut, Anda perlu meningkatkan frekuensi pengukuran dan mengamati pasien setiap saat. Jika perlu, silakan mencari bantuan medis sesegera mungkin. 1. Di saat tubuh atau suhu telinga terlalu tinggi, melewati 37,5 Celcius derajat, atau terlalu rendah. 2. Denyut nadi terlalu cepat atau melebihi 100 kali, atau terlalu pelan, kurang dari 60 kali.
Menyadari laju pernafasan terlalu cepat, seperti melebihi 20 kali, atau terlalu lambat, seperti di bawah 14 kali. 4. Tekanan darah melebihi 140/90 mm merkuri, kurang dari 90/60 mm merkuri. Anda harus menilai apakah pasien memiliki gejala seperti pusing atau sesak. Jika perlu, silakan cari pertolongan medis. Memantau kadar gula darah sendiri. Pengukuran glukosa biasanya dilakukan 3 kali sebelum makan dan sebelum tidur. 2 jam setelah makan baru boleh mengukur glukosa darah. Perhatikan makanan yang bisa mempengaruhi glukosa. Sekarang, mari lihat langkah-langkah pengukuran glukosa darah. Cuci tangan. Mempersiapkan peralatan. Kapas beralkohol, pena lancet, jarum lancet, mesin glukosa darah. Strip tes glukosa darah. Kotak jarum dapat menggunakan botol plastik atau kaleng aluminium. Langkah-langkah. Masukkan jarum lancet ke dalam pena lancet. Lepaskan kepala pena. Masukkan jarum ke pena lancet. Buka tutup pelindung di bagian depan jarum lancet. Pasang kembali kepala pena. Sesuaikan kedalaman tusukan dari 1 ke 5. Tarik ujung pena hingga terdengar suara klik. Masukkan strip tes glukosa darah. Akan muncul nomor di layar. Angka itu harus sama dengan yang ada pada strip tes glukosa. Pilih posisi pengumpulan darah. Ujung jari adalah bagian yang umum digunakan. Anda perlu mengubah posisi pengambilan sampel darah yang berbeda untuk setiap pengukuran. Pijat area pengumpulan darah dengan lembut untuk meningkatkan sirkulasi darah. Disinfeksi daerah yang akan ditusuk dengan kapas alkohol. Setelah alkohol mengering, tekan pena lancet dengan jarum lancet dan tekan tombol pengukuran darah. Untuk pasien yang takut sakit, ada jarum jenis baru. Meskipun agak mahal, tapi tidak terlalu menyakitkan. Tempatkan pena di dekat tempat pengumpulan darah dan tekan tombol pena dengan ibu jari Anda. Setelah itu, turunkan ujung jari pasien dan pijat dari telapak tangan ke ujung jari dan keluarkan setetes darah dengan lembut. Teteskan darah ke strip tes glukosa darah. Gunakan kapas alkohol untuk menekan tempat pengukuran darah untuk menghentikan pendarahan. Tunggu hasil angka muncul di layar. Simpan barang baru. Masukkan jarum ke dalam botol plastik keras atau besi kaleng aluminium dan kembalikan ke rumah sakit saat Anda ke sana. Minta rumah sakit untuk mengambil jarum pengumpul darah. Cuci tangan. Catat nilai glukosa darah dalam lembar catatan. The American Diabetes Association merekomendasikan kisaran target glukosa darah untuk pasien diabetes. Rata-rata gula darah sebelum makan 90 hingga 130 sesudah makan 180 mg per desiliter. Sewaktu glukosa di bawah 70 mg per desiliter, maka berikan makan fruktosa atau 4 kubus gula, jus atau soda 180 hingga 180 cc, 1 botol Yakult, 10 gram madu atau sekitar 1,5 sendok, tablet glukosa 3 hingga 4 tablet, sirup gula 1 sendok, seperti 15. Tunggu 10 hingga 15 menit dan periksa kembali glukosa darah. Jika kadar glukosa darah masih di bawah 70 mg per desiliter, ulangi pemberian asupan sekali lagi. Bila glukosa belum naik untuk kedua kalinya, cari bantuan medis. Saat pasien mulai tidak sadar, miringkan kepalanya, lumuri mulut, sela-sela gigi, atau bawa lidah dengan sirup gula, madu, atau fruktosa, dan segera cari pertolongan medis.